بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kemarin telah kita selesaikan kaidah yang ketiga dari kitab Al-Qawaidul Arba'. Dan insyaallah hari ini kita akan baca kaidah yang keempat, yaitu kaidah yang terakhir di dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba' ini. Baik, sebelum kita baca, ada salah seorang di antara kalian membaca kaidah yang ketiga yang telah selesai kita sebutkan kemarin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-qa'idatur rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin li'anna al-awwalina yushrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddati wa musyriku zamanina syirkuhum daim fir rakha'i wasyiddati. Wad dalilu qawluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Yaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala, kaidah yang keempat adalah anna musyriki zamanina, sesungguhnya kaum musyrikin pada zaman kita, maksudnya zaman sekarang, di zaman ketika Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab masih hidup. Tahun berapa lahir Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? 1115 Hijriah. Nah, di zaman beliau dan juga sama persis di zaman kita sekarang, ya ikhwah, aghladu syirkan minal awwalin, kesyirikannya itu jauh lebih parah minal awwalin, daripada orang-orang musyrik dahulu. Li'anna al-awwalina yusyrikuna fir rakha,
Hal ini dikarenakan orang-orang musyrik terdahulu mereka melakukan kesyirikan firrakhai, pada waktu lapang. Maksudnya adalah ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, berhasil mereka dan mendapatkan untung yang banyak di dalam perniagaan mereka, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhlisuna fi syiddati, dan mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu susah. Ini siapa ini yang dimaksud? Musyrikin di zaman siapa? Di zaman siapa? Di zaman siapa? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi musyrikin di zaman Nabi, mereka itu melakukan kesyirikan ketika mendapatkan kelapangan, kebahagiaan, tidak dalam keadaan susah. Sedangkan ketika susah mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, wa musyriku zamanina, adapun kaum musyrikin di zaman kita, di zaman sekarang ini, syirkuhum daim, kesyirikan mereka itu daim, terus menerus. Firrakhai wa syiddah, baik di waktu lapang ataupun di waktu susah. Ini kemusyrikan yang terjadi di zaman Syekh dan juga terjadi di zaman kita sekarang. Antum perhatikan ayyuhal ikhwah, ketika terjadi gempa bumi dengan likuifaksinya di daerah mana itu? Donggala. Itu sebelum terjadi gempa bumi itu apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan acara ritual kesyirikan. Acara ritual kesyirikan yang sangat berbahaya. Mereka memotong kerbau, kemudian dihanyutkan kepalanya ke laut. Dan mereka membuat ritual itu di pinggir laut. Nah, ketika terjadi gempa bumi dengan likuifaksinya menelan manusia, rumah dan harta seluruhnya, apa yang mereka lakukan? Mereka kembali meningkatkan perbuatan syirik dengan melakukan ritual-ritual yang sama, bahkan jauh lebih parah. Ini keadaan di zaman sekarang ayyuhal ikhwah. Nah, ada sebagiannya lagi kita dapati ketika mendapatkan kesenangan, kegembiraan, hasil panennya melimpah, hasil panennya baik, apa yang mereka lakukan? Mereka bernazar menyembelih seekor hewan untuk kuburan fulan. Nah, ketika hasil panennya itu tidak baik, gagal panen disebabkan oleh kemarau dan semisalnya, apa yang mereka lakukan? Mereka membuat kenduri sawah, kenduri laut, kenduri apalagi sungai dan sebagainya. Pernah antum lihat ini? Kalau di tempat saya itu ada yang namanya kenduri sawah. Jadi dipotong seekor biri-biri yang sedang bunting. Kenapa harus yang bunting? Supaya padinya itu berisi. Syirik. Jadi ketika terjadi kemarau, gagal panen, mereka langsung beranggapan ini karena kita sudah tidak lagi melakukan ritual kenduri untuk
pemilik ataupun penjaga ladang dan sawah. Nah, ini apa yang digambarkan oleh Syekh rahimahullahu taala memang benar adanya. Musyrikin di zaman Rasulullah dahulu ketika mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, mereka melakukan syirik. Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawannya itu ketika berada di dalam kelapangan, mereka bernadar menyembelih seekor unta untuk Al-Uzza, untuk Manah, untuk Al-Latta dan sebagainya. Namun ketika dihantam oleh badai, ditimpa musibah, langsung mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mana lebih parah? Mana lebih parah? Lebih parah yang sekarang jemaah ayyuhal ikhwah. Kita akan baca. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah azza wa jalla di dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Allah berfirman, fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Maka apabila mereka menaiki sebuah kapal, da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan siapa? Kaum musyrikin dahulu di zaman Rasulullah, di zaman Al-Jahiliyah, ketika menaiki sebuah kapal, perahu, mereka ingin menyeberang sebuah lautan, ingin berniaga ke pulau yang lainnya, lalu dihantam oleh badai, dihantam oleh ombak yang besar. Apa yang mereka lakukan? Allah katakan, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma najjahum ilal bar, lalu kata Allah, namun tatkala Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka ke daratan, ya, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan musyrikin di zaman Al-Jahiliyah. Musyrikin di zaman sekarang ini beda, lebih parah. Dapat nikmat, berbuat syirik. Diberi kelapangan oleh Allah azza wa jal dari rizki mereka, berbuat syirik. Diberi musibah, tambah lagi syiriknya. Bertambah lagi kesyirikan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari kaidah yang keempat ini kita bisa simpulkan 2 poin masalah di dalamnya. Yang pertama adalah maksudul kaidah bayanu ghilzi syirki ahli zamanil muallif mimman ba'dahum minal mutaakhirin wa annahum aghladu syirkan minal awwalin. Pembahasan yang pertama adalah maksud dari kaidah adalah bayanu ghilzi syirki ahli zamanil muallif, penjelasan tentang besarnya kesyirikan orang-orang belakangan pada masa penulis, ya, dan setelahnya, mimman ba'dahum minal mutaakhirin. Jadi poin yang pertama, maksud dari kaidah adalah menjelaskan bahwa kaidah ini menerangkan kepada kita bahwa kesyirikan yang terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan yang datang setelah beliau di zaman kita sekarang ini jauh lebih parah dibandingkan kesyirikan yang terjadi di zaman terdahulu, di masa Al-Jahiliyah. Sebagaimana bukti tadi telah kita sebutkan contoh-contohnya.
Dan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kuburan Baqi' itu penuh dengan kubah-kubah. Penuh dengan kubah-kubah. Di atas kuburan mereka buat kubah, beriktikaf di tempat itu, salat di tempat tersebut. Kesyirikan mengerikan sekali mereka lakukan. Ketika ditimpa musibah, bukannya mereka ikhlas kepada Allah, namun lebih parah kesyirikannya. Nah, ini maksud kaidah yang diinginkan oleh Syekh. Syekh ingin menerangkan kepada kita bahwa kesyirikan di zaman beliau dan zaman yang datang setelah beliau itu jauh lebih parah dibandingkan kesyirikan di zaman terdahulu. Bisa difahami? Paham sekarang maksud yang diinginkan oleh Syekh? Iya. Itu pertama. Yang kedua, aujuhun adidah fi bayani anna syirkal mutaakhirin aghlad min syirkil awwalin. Yang kedua adalah beberapa sudut dalil yang menjelaskan bahwa kesyirikan orang-orang belakangan lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Lebih parah dibandingkan kesyirikan orang-orang terdahulu. Apa sudut dalilnya? Telah diterangkan tadi dalilnya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Apabila mereka menaiki sebuah kapal, perahu di lautan yang luas, ketika diberikan musibah dalam keadaan sempit, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka mengikhlaskan, berdoa dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Namun ketika diselamatkan ke daratan, kembali mereka melakukan perbuatan syirik. Beda dengan keadaan di zaman sekarang ini. Ya, diberi nikmat berbuat syirik, diberi kelapangan berbuat syirik, diberi kebahagiaan jatuh ke dalam syirik, dan ketika ditimpakan azab oleh Allah Azza wa Jalla, bukannya mereka sadar, namun justru mereka kembali melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah-tambah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu di Jogja itu, dan saya sering melihat di bawah lereng Gunung Merapi, kesyirikannya mengerikan. Mereka membuat ritual-ritual supaya Gunung Merapi itu tidak mengamuk. Karena sekali mengamuk itu bahaya. Iya, nggak tanggung-tanggung. Dan di tempat kami tinggal itu, kira-kira tetangga cuma sekitar 5 km dari tempat kami tinggal dulu, ada sebuah kampung yang mereka sedang membuat acara pesta perkawinan. Tiba-tiba Gunung Merapi batuk. Tahu batuk ya, Ihsan ya? Batuk gitu aja. Hampir setengah kampung meninggal dunia. Keluar pasirnya itu, batu kecil kerikil yang panas itu, dan awan panas. Ini terjadi. Sehingga ketika terjadi ini, apa yang mereka lakukan? Seharusnya apa? Seharusnya ikhlas kepada Allah. Namun ketika terjadi yang seperti ini, justru mereka membuat ritual khusus. Potong sapi, potong kerbau, kemudian buat tumpeng besar, dihadiahkan dan diberikan sesajen tersebut untuk penjaga gunung, supaya enggak batuk lagi. Na'udzubillah. Ini kesyirikan ayyuhal ikhwah, berbahaya. Belum lagi yang terjadi dan kita lihat di beberapa tempat di sana. Tahu Kiai Slamet, pernah dengar ya? Kiai Slamet. Nah, itu bukan orang, itu bukan manusia, kerbau. Bayangkan ayyuhal ikhwah,
kerbau itu mengeluarkan kotoran, rebutan. Padahal yang dikeluarkan kotorannya. Kalau di sini dibuat apa? Pupuk komposnya. Sana ndak, ambil, taruh di pojok toko. Supaya apa? Supaya laris. Syirik kan? Kesyirikan. Ketika ditimpa musibah, ini harus kita tingkatkan lagi, kata mereka. Na'udzubillah. Sehingga ini beberapa sudut bukti dan dalil yang ada bahwa kesyirikan di zaman sekarang ini jauh lebih parah dibandingkan kesyirikan di zaman terdahulu. Maka dari itu jemaah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai peringatan bagi kita semuanya untuk kita serius dan lebih semangat di dalam mempelajari tauhid dengan tujuan untuk kita dakwahkan dan kita sampaikan kepada kaum muslimin tentang bahaya perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dengan ini selesai kita dari kitab Al-Qawaidul Arba', dan saya kasih waktu 2 hari, Jumat sama Sabtu untuk murojaah, dan hari Ahadnya kita ujian. Hari Ahad kita buat evaluasi, atau hari Seninnya kita buat evaluasi. Kalau enggak Ahad, hari Senin insyaallah. Baik, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.